Allah luar biasa Ustaz Maulana semangat Bang. Semangat dulu dong semuanya, tepuk tangan dulu buat semuanya. Ini Masya Allah Alhamdulillah. Ramadan telah datang, Ramadan pasti datang tiap tahun. Tinggal bagaimana kita menyambut Ramadan itu, menjamu Ramadan itu. Mantap. Kan kayak tamu. Benar. Datang jadi kita jamu. Masya Allah, seperti hari ini kita membahas nih tentang pentingnya di bulan Ramadan ini akan dosa-dosa yang tidak terampuni di bulan Ramadan. Dengan bintang tamu yang menemani kita di studio ada Sandrina, tepuk tangan dulu dong. Tapi Sandrina ini katanya saya nggak mau jadi fitnah ya. Ini adalah calonnya Risma Wanda. Coba kasih kamera gambar Risma Wanda coba. Saya mau tanyain dulu. Kasih Carla, kasih mic, kasih mic. Sama-sama alumni. Iya coba sama-sama alumni IMG. Indonesia mencari bakat yang ini bener, ini calon ini. Ya udah itu bagus banget Risma Wanda. Ini bener calon istri. Iya, Sandrina itu pernah bantuin. Tapi bener calon istri bukan? Ya bukan. Oh, bener apa bohong nih? Tapi kalau Sandrina boleh, mau? Ya mau. Iya. Ini Masya Allah Ustaz Maulana makasih banyak Ustaz Abdul Kafi. Tepuk tangan dong buat Ustaz Maulana Abdul Kafi. Masya Allah luar biasa. Ya Allah. Oh iya Ustaz Maulana sini lagi deh. Makanya ya Allah gak mau bilang, duduk. Jangan aku disuruh duduk. Kan aku mau tosi. Iya senang banget sih diri. Nih Ustaz kita langsung lanjut aja nih ya. Bicara masalah tentang dosa ini pasti penasaran. Apa sih dosa yang gak diampuni di bulan Ramadan? Emangnya ada? Bukannya tadi dikatakan oleh para guru-guru kita di awal ada Habib Bakir dan juga Ustaz Abdul Kafi. Bahwa semua dosa itu diampuni sama Allah. Walaupun di bulan Ramadan ini semua diampuni. Tapi emang ada sebenarnya dosa yang gak diampuni oleh Allah. Nah kita pengen tahu kenapa Allah tidak mengampuninya Ustadz. Mohon izin waktunya silahkan. Makasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Ramadan dikenal dengan bulan ampunan. Ampunan. 1, 2, 3. Ampunan. Ampunan arahan. Penghapusan. Tapi kenapa hari ini kita mengangkat tema ternyata ada dosa yang tidak diampuni. Kenapa? Karena dia tidak membenahi dirinya. Satu dosa yang tidak diampuni di bulan Ramadan. Padahal semua dosa yang diampuni. Kita bahas yang pertama. Dosa yang tidak diampuni adalah ketika dia berdosa kepada orang tua. Makanya sebelum masuk Ramadan minta maaf dulu sama orang tua. Sebelum masuk Ramadan mau diampuni dosanya? Mau. Mau. Saya mau tanya, pernah ibu nyuci tiap hari kan? Tapi sebelum nyuci, kotoran-kotoran kayak pasirnya, apalagi lumpur, dibersihin dulu kan? Kemudian dimasukin di mesin cuci. Benar begitu? Tidak dimasukkan dengan selumpur-lumpurnya. Sama dengan sebelum masuk Ramadan, bersihkan dulu. Baru dicuci. Oke? Oke. Jamaah, saya mau kasih tips supaya dimaafkan sama orang tua. Mau? Mau? Datang ke rumah orang tua, bawa gula, kopi, uang, apalagi beras. Kata mamanya, kok kenapa bawa banyak begitu? Ini kan Ramadan mah, aku minta maaf. Oh saya sudah maafkan, karena ada kok bawa. Coba kau datang, maafkan aku, maaf, minta maaf terus. Jangan minta maaf kosong. Jamaah. Kenapa dosa kepada orang tua ini menyebabkan di bulan Ramadan yang harusnya bulan ampunan pun dihapuskan. Tapi kenapa Ramadan tidak menghapuskan dosa kepada orang tua? Karena hati orang tua yang luar biasa. Ridha Allah terletak pada ridha orang tua. Jamaah. Gimana bisa engkau diampunkan dosa-dosamu sementara orang tuamu belum ridho? Ya Allah, ada baiknya bulan Ramadan ambil orang tua, kita rawat sebaik-baiknya. Di saat Ramadan ini, semalam yang tarawih malam pertama pasti pada nangis kan?
Saya kemarin agak sedih gimana gitu. Karena ini adalah Ramadan pertama istri saya tidak ada. Ini gitu, ada perasaan. Langsung ingat orang tua. Apalagi ketika orang meremehkan perkataan. Kan kadang-kala ada anak. Maaf ya tanpa menyinggung perasaan siapapun. Tidak ada niat saya menyinggung siapapun. Ternyata ada anak kenal agama. Jago agamanya. Tiba-tiba dia meremehkan orang tuanya. Apa? Mama tidak bagus sholatnya. Saya sudah tahu pelajaran sholat. Mama salah-salah. Tidak bisa digituin. Mamamu gak sempat belajar ilmu agama karena ngelahirin dirimu. Cari uang buat dirimu. Kau memang jago disekolahkan tinggi-tinggi. Lalu datang menyalahkan orang tua. Salah-salah. Jangan kasihan orang tua. Ingat. Dosa itu kepada orang tua itu di atas daripada dosa yang lain. Kenapa? Saya mau tahu. Karena dosa kepada orang tua tergolong dosa besar. Dosa besar. Jamaah. Allah Maha Pengampun. Orang tua kita siapa? Manusia. Ada perasaannya. Mungkin dia sudah maafkan. Aku maafkan. Tapi dalam hatinya kan masih ada bebekas. Apalagi yang namanya ibu. Jangan coba-coba sakiti hatinya ibu. Itu banyak orang yang begitu Ustadz emangnya. Rese banget sih tuh orang, siapa sih anaknya? Bikin emosi, saya dengerin emosi nih. Hah? Ada yang begitu orangnya. Kita sapa. Saya mau samperin nih. Dengerin dulu. Ini anak-anak biasanya kalau bangun sahur pasti marah. Marah. Kenapa sih saya dikasih bangun? Dikasih bangun, aku masih mau tidur. Tanpa Anda sadari sudah sakit hati orang tua. Aduh. Ibu masak jam 1, jam 2. Setelah siap baru kau dikasih bangun. Enak sekali. Enak Kamu banget. dikasih bangun. Bukan saya orangnya. Kamu di sini. Jangan. Iya Ustadz, ya Allah. Harusnya bersyukur. Jangan marah-marah. Daripada dibangunin buat digoreng. Salah. Salah. Daripada dikasih bangun untuk bantu masak. Tahu. Ini anak-anak dibangunkan hanya untuk makan. Marah. Itu pun sudah marah-marah. Ya Allah. Jangan-jangan ini. Akhirnya duduk sendiri, belum disuruh duduk. Makasih banyak Ustadz. Masalahnya sudah ada angka 0 Oh iya. Mudah-mudahan bermanfaat buat semua. Alhamdulillah. Jamaah. Ini hari ini nih saya mau kasih kesempatan nih ya. Sebelum bintang tamu nanya saya mau tanya dulu. Sandrina. Oh apa benar Sandrina adalah calonnya Risma Wanda? Saya mau dengar dulu. Saya kan harus dengar dari dua belah pihak. Harus ketabayun. Kayaknya Mas Fadli ini bukan. mau dapat pahala satu gunung deh. Menjodohkan Risma Wanda dengan Sandrina. Soalnya, kenapa saya tidak diajak bantuin? Sebentar. Soalnya kalau dia belum ada apa-apanya, Ustadz Abdul Kafi mau nyodok. Oh gitu. Dia tadi bilang sama saya. Jangan bilang, stop. 1, 2, 3, siap. Iya. Gimana? Nggak jadi. Yang mau nanya aja nanya, silakan nanya. Ayo nanya. Tadi kan dijelaskan dosa pertama yang tidak diampuni di bulan Ramadan adalah durhaka kepada orang tua. Nah, sebenarnya apa sih batasan kita untuk mengetahui seorang anak durhaka kepada orang tuanya? Lalu apakah batasannya sampai si anak diusir, atau orang tua sampai menangis, atau si anak sampai diusir dari rumah? Kadang kita semakin hati-hati gitu. Pernah bikin orang tua nangis gak? Pernah. Iya. Saya nggak tahu ya, coba dijawab dulu sama guru kita nih. Apakah itu juga termasuk nih? Ya, Habib Bagir, mau izin dijawab, Habib? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, batasan yang Allah Subhanahu wa taala juga sebutkan dalam Al-Qur'an. Wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma. Jangan kita berucap kata uff. Kata uff itu kata lelah. Ya, udah. Ya, kata-kata lelah ini jangan kita katakan. Ya Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita tidak boleh, ini jadi satu batasan juga. Berarti yang lebih daripada itu wala tanharhuma, jangan sampai marahi, bentak dan lain sebagainya. Nah, itu termasuk durhaka. Bahkan ada seorang ulama mengatakan salah satu batasan yang paling kecil disebutkan kedurhakaan anak pada orang tua kalau memandang orang tua dengan pandangan sinis, meremehkan. Nauzubillah. Kadang kita suka meremehkan. Mohon maaf. Seperti tadi disampaikan oleh guru kita, mungkin kita punya orang tua tidak ibadah, tidak sholat. Tapi kita nggak boleh memandang orang tua kita dengan pandangan remeh. Ibu saya tidak sholat. Ibu saya sholatnya tidak benar. Atau bapak saya atau siapa. Ini termasuk tanda kedurhakaan. Memandang dengan pandangan sinis. Makanya kita diharuskan memandang dengan pandangan kasih sayang. Itu walaupun baru pandangan aja. Baru pandangan termasuk batasan. Belum ada omongan. Ustadz Maulana ada yang mau ditambahkan? Ada 3 batasan. Apaan ya Allah?
Ada 3 batasan. Yang pertama menyakiti. Itu Menyakiti. tadi hatinya. Hatinya. Yang kedua melukai. Melukai Tubuhnya, perasaannya. fisiknya. Oh fisiknya. Kadang-kadang itu menyusahkan orang tua. Ingat kepada siapa yang punya anak. Ditip anaknya di rumah mertua. Orang tua, aduh, saya dong. Apalagi yang ketiga, mengambil haknya. Iya. Mengambil haknya. Haknya apa? Haknya untuk kita bakti padanya. Benar. Haknya untuk kita hormat padanya. Haknya untuk berada di sisinya. Untuk bisa membantu orang tua. Wih, luar biasa. Ingat itu. Ingat, ya Allah, sebelahnya diomelin. Ya Allah, tuh jelas ya Sandrina ya. Tuh begitu, jadi kadang-kadang gak perlu dengan omongan, dengan tatapan sini saja udah termasuk golong-golongan orang-orang yang durhaka sama orang tua. Apalagi bikin sampai orang tuanya nangis, nauzubillah ya. Ini pelajaran banget nih buat kita semua, mudah-mudahan bermanfaat buat yang lainnya. Alhamdulillah. Jamaah. Sedikit Ustadz Kafi. Belum ada tenda biru, sikat, main cepet-cepetan. Ya. Tenda biru apa janur kuning? Nah, tenda biru. Oh, tenda Janur biru. kuning takutnya bendera kuning lagi bahaya, nauzubillah. Nih kita lanjut lagi nih buat jamaah yang ada di rumah nih ya. Kita akan bahas lagi. Ternyata dosa-dosa yang gak diampuni itu ada beberapa, ada banyak. Apakah dosa kedua yang walaupun bulan Ramadan sebagai bulan penuh dengan ampunan, tapi dosa tersebut tidak diampuni Allah. Dan kenapa Allah tidak mengampuninya? Yuk kita minta penjelasan dari guru kita yang kedua, yang terhormat yang ketiga. Nih mohon izin waktunya Ustadz Abi Maki, tepuk tangan Bu Ustadz Abi Maki. Abi, punten. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Subhanallah, memuji pada Allah subhanahu wa ta'ala tanpa henti-hentinya. Alhamdulillah kita tiba di bulan Ramadan penuh dengan khidmat dan penuh dengan kenikmatan. Bismillah usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Ternyata walaupun bulan Ramadan tiba, ada beberapa dosa yang sulit sekali, bahkan rumit sekali, bahkan beberapa ulama mengatakan tidak terampuninya. Apa? Selanjutnya adalah doa memutuskan silaturahim, qati'ur rahim. Subhanallah, memutuskan silaturahim, memutuskan rasa cinta kasih sayang. Allahu Akbar, ini adalah bagian daripada dosa besar. La haula wala quwata illa billah. Kenapa ini sampai merupakan bagian daripada dosa besar? Karena aslinya kalau kita cek dan kita lihat, cinta itu dari Allah. Dan Allah yang menyebarkan cinta ke muka bumi ini, aslinya apapun yang Allah ciptakan di muka bumi ini, itu karena cinta Allah. Allah ciptakan langit, Allah ciptakan manusia, Allah ciptakan apa saja, maka Allah mengenalkan dengan kata-kata yang indah pertama kali dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Karena apapun yang aku lakukan seakan-akan Allah memberikan informasi kepada kita dengan cinta dan kasih sayangku. Dan tidak ada yang hadir ke muka bumi ini kecuali dengan cinta. Karena kasih sayang, apa coba yang ada di muka bumi ini bukan karena cinta dan bukan karena kasih sayang. Kita lahir karena cinta, karena kasih sayang. Karena orang tua kita saling mencintai, orang tua kita saling menyayangi. Akhirnya menikahlah, setelah menikah Masya Allah, Alhamdulillah kita hadir. Kita hadir karena cinta mereka. Tidak ada yang hadir ke muka bumi ini karena kebencian. Ini harus dipegang terlebih dahulu. Lalu rasa cinta dan kasih sayang yang Masya Allah di antara manusia yang ada ternyata memutuskan cinta ataupun kasih sayang silaturahim ini seakan-akan punten tidak memerlukan cinta Allah. Karena apa? Karena Allah yang maha mencintai dan apapun yang kita cintai sebenarnya itu adalah makhluk Allah juga. Dan apapun yang mencintai kita sebenarnya itu juga makhluk Allah. Maka jangan keliru, jangan sampai kita mencintai pemberian Allah melebihi daripada cinta kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Karena punten, kita ini terkadang terlalu mencintai sesuatu, lupa terhadap sang pemberi cinta, yakni siapa? Allah Subhanahu wa taala. Saat memutuskan silaturahim, astagfirullah, padahal Allah menyebarkan untuk cinta, lalu diputuskannya, jelas-jelas dalam hadis Rasulullah SAW tidak akan pernah menjadi ahli sorga. Ini ancaman. Ini ancaman. Kalau tidak akan pernah bisa menjadi ahli sorga, berarti kemana dia? Ke neraka. Beda kalau perintah mengatakan, la tasrabanna ahadukum qa'iman. Jangan berdiri ataupun jangan minum, makan sambil berdiri. Tapi tidak ada, punten, tidak ada namanya iqabnya. Tidak ada yang namanya apa hukumannya. Berarti itu al-karahiyah.
Tapi kalau sudah dikatakan tidak akan pernah bisa menjadi ahli surga. Siapa? Al-Qati'. Qati itu siapa? Mereka yang memutuskan silaturahim. Astagfirullahaladzim. Mereka memutuskan silaturahim tidak akan pernah bisa menjadi ahli surga. Walaupun bagaimana kalau dia memutuskan silaturahim. La haula wa la quwata illa billah. Punten usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Bahkan keindahan yang indah. Camkan baik-baik. 3 hal yang dilakukan yang mana Masya Allah ini luar biasa. Apalagi di bulan Ramadan. Apa? Dalam sabdanya Rasulullah SAW. Salasatun hasabahullahu hisaban yasira wa adkhalahul jannah bimasya. Allahu Akbar. Kalimatnya ada 3 hal yang Anda lakukan. Bila Anda lakukan maka Allah akan berikan Anda pintu surga yang mana saja yang Anda suka. Dan Allah akan mudahkan semua urusannya di akhirat. Apa? Ternyata yang pertama adalah silman qata'ak. Ayo sambung silaturahim yang ada. Berarti kalau dipahaminya, berarti kata-katanya ada yang mana tidak bisa masuk surga. Bahkan tertutup rapat pintu surga. Buat siapa mereka? Yang memutuskan silaturahim. Itu adalah mafhum mukhalafahnya. Kalau tadi dia mengatakan yang indah masuk surga tanpa atau cepat. Siapa? Silman qata'aka. Altiman haramak. Kasih hadiah bagi orang yang pelit. Masya Allah. Jadi bulan Ramadan ini kalau mau kirim-kirim hadiah. Siapa yang gak pernah ngasih hadiah sama saya? Itu prioritaskan. Biar nanti cepat masuk surganya. Iya. Lalu yang ketiganya dengan mengatakan wa'fu man zalamak, maafkan siapapun yang telah menyakiti kita. Siapa yang bisa melakukan 3 hal ini? Hasabahullahu hisaban yasira. Allah mudahkan daripada hisabnya dan Allah berikan surga. Terserah dia mau pintu surga yang mana. Allah ibarik. Jadi 2 nih udah pembahasan nih ya. Iya, Dosa-dosa yang tidak diampuni walaupun di bulan Ramadan. Betul. Nih. Yang pertama tadi durhaka kepada orang tua. Yang kedua adalah memutus silaturahim. tali silaturahim. Ini Masya Allah, na'udzubillah. Allah Ini pelajaran banget nih, masih ada lagi lanjutannya. Insya Jazakallah khair, Allah. makasih Wa iyyakum khair banyak jaza. ya Ustadz Abi Maki atas penjelasannya. Mudah-mudahan bermanfaat buat semua. Alhamdulillah. Jamaah. Yuk kita lanjut lagi nih semuanya nih. Buat yang di studio, yang di rumah langsung dibuka Qur'annya. Karena sekarang langsung aja kita masuk ke segmen Yuk Baca Qur'an. Mohon izin waktunya terhormat Ustadz Abdul Kafi bisa memimpin, silakan Ustadz. Pemirsa Islam itu indah yang dimuliakan Allah. Mari kita lanjutkan bacaan kita di surah Al-A'raf ayat 87. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kana ta'ifatum minkum amanu billadhi ursiltu bih wa in kana ta'ifatum minkum amanu billadhi ursiltu bih wa ta'ifatul lam yu'minu billadhi ursiltu bihi wa ta'ifatul lam yu'minu fasbiru hatta yahkum Allahu bainana lam yu'minu fasbiru hatta yahkum Allahu bainana wa huwa khairul hakimin wa huwa khairul hakimin. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim.
Alhamdulillah di pagi hari sudah membaca Al-Quran. Sekarang saya akan mengundang salah satu jamaah untuk mengaji bersama saya di depan. Silakan, boleh ke tengah. Nah, dengan ibu siapa? Boleh tahu? Ibu Diana. Mbak Diana ya. Ya oke, silakan Mbak. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, diperlambat, santai dulu ya, tenang aja boleh ya. Ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Oke, stop. Di situ ada a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Sa di situ sya. Sya. Sya besar Sya, ya Bu ya. Jadi ya. bukan sa. Silakan dilanjut lagi yuk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kana ta'ifatum minkum amanu billadzi ursiltu bihi. Oke, boleh ikutin saya ya. Ya. Wa in kana ta'ifatum minkum. 1, 2, 3. Wa in kana ta'ifatum minkum. Oke, baik. Ya. Amanu billadzi. 1, 2, 3. Amanu billadzi Ursiltu bihi. ursiltu bihi. Wa ta'ifatul lam yu'minu. Wa ta'ifatul lam yu'minu. Fasbiru hatta yahkumallahu bainana. Fasbiru hatta yahkumallahu Bainana. bainana. Wa huwa khairul hakimin. Wa huwa khairul hakimin. Baik. Sadaqallahul azim. Masya Allah ya Mbak Diana ya. Ini Mbak Masya Diana Allah. bagus bacanya. Jadi harus rajin-rajin baca Quran nih Iya. Mbak Diana ya. Jadi Kalau makin rajin makin lancar nih, makin insya Allah. lancar, makin lancar, makin baik terus. Nah ini kesempatannya di bulan Ramadan Betul. nih ya. Iya, Untuk kesempatan memperbaiki kita. bacaan. Jadi terus ngaji, belajar sama-sama. Iya, iya. Insya Allah nanti bisa lancar. Masya Allah, makasih banyak Mbak Diana. Jazakallah khair Ustadz, makasih banyak. Ya Allah, Alhamdulillah kita sudah melanjutkan membacaan Al-Quran kita. Walaupun cuma 1 ayat, mudah-mudahan buat semua yang membacakannya. Ataupun yang hanya mendengarkan, Allah berikan pahala yang luar biasa buat semua. Alhamdulillah. Jamaah. Yuk buat semua jamaah yang ada di rumah nih, jangan tidur. Ayo kita akan lanjutkan lagi nih. Tadi baru 2 yang dibahas oleh para guru-guru kita. Yang pertama tadi dosa tidak diampuni selama bulan Ramadan ini juga ya, termasuk durhaka pada orang tua. Terus yang kedua adalah memutus silaturahim ya. Kira-kira apa lagi yang berikutnya? Jangan kemana-mana, jangan pindah-pindah channel. Ayo melek dulu, tetap di Islam itu Indah. Jamaah.